Shalom brother dan sister semuanya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Pada hari ini Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kayak Engkau hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami Bapa. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita bawa setiap syukur kita, setiap korban pujian kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita karena Tuhan begitu baik, karena Tuhan begitu setia. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang selalu ada bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Syukur buat kasih-Mu Tuhan. Syukur buat kebaikan-Mu. Syukur buat penyertaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau setia. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami rindukan Tuhan. Untuk kami rindu Tuhan berada dalam hadirat-Mu yang kudus. Untuk kami rindu menerima urapan-Mu ya Roh Kudus. Curahan kuasa-Mu kami rindukan Tuhan. Kami rindukan ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya,
berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari brother and sister, senang untuk bangkit berdiri. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ya, ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu, haleluya, Kau penuhi kami, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu yang kami rindukan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ya, ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu, yes Tuhan, Kau penuhi kami, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, oh, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mari sembah Dia, sebab Dialah yang layak kita sembah. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami puji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Kami sembah Tuhan, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan, layak terima pujian. Oh, Allah yang mulia, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang setia. Oh Tuhan, ya Rabba Sikiara Rabbaes. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan, Allah yang mulia Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Jesus. Kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan, kami rindu karya-Mu ya Bapa. Sikiara raba, sikiara raba Yesus, sikiara raba Yesus. Kami rindu Roh Kudus boleh tercurah, penuhi setiap kami. Sikiara raba, sikiara raba Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, Roh Kudus memenuhi ruangan ini. Mari yang haus, yang rindu akan Roh Kudus, minta, minta. Oh, sikiara raba, sikiara raba es. Turunlah urapan ke atas kami. Turunlah kuasa Roh Kudus, penuhi kami dengan
setiap kami, urapi kami. Oh, ya da 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 basi, ya da 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 basi, ya Roh Kudus terus urapi, penuhi. Oh, curahkan kuasa-Mu, curahkan di tengah kami. Oh, hiarada basi, hiarada basi. Haleluya, haleluya. Come on, Roh Kudus, Roh Kudus. Hiarada basi, hiarada basi. Biar Hope Church boleh penuh kemuliaan-Mu, biar kota ini boleh penuh dengan kemuliaan-Mu, biar Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan-Mu, biar bumi ini boleh penuh dengan kemuliaan-Mu ya Roh Kudus. Oh, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Oh, sucilah Tuhan, katakan bumi penuh kemuliaan. Oh Jesus, kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, katakan bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, oh bumi penuh kemuliaan. Ya rabasi, ya rabasi, penuh kemuliaan. Katakan bumi kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pesan-pesan-Mu. Biar kami mau semakin sungguh-sungguh dalam menaikkan doa, pujian, penyembahan kami. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan, waktu kami menaikkan doa, pujian, penyembahan bersama-sama. Kami rindu itu semua bisa menggetarkan hadirat Tuhan. Amin Yesus. Dan kami tahu Tuhan, waktu hadirat Tuhan digetarkan,
Engkau tidak akan menahan berkat-berkat-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu, seluruh Hope Church, Kau berkati Tuhan. Berikan kepada kami pengertian yang sama. Buka hati kami, paradigma kami, pikiran kami. Di hari-hari terakhir, sebelum kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, kami mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh. Lebih bergairah buat Tuhan. Lebih bergairah dalam beribadah. Lebih bergairah dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami gak mau memberi celah kepada iblis untuk menipu kami. Kami gak mau memberi celah kepada iblis untuk menarik kami. Kami gak mau memberi celah kepada iblis untuk menahan kami. Tapi kami mau sungguh-sungguh menjadi manusia-manusia yang dibebaskan. Bebas dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bebas dalam mencari Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap anak-anak-Mu. Aku bersyukur buat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami percaya kehadiran kami enggak sia-sia. Engkau akan terus memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami akan dengar isi hati Tuhan, berbicara Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, setiap pribadi, tetapi juga berbicara secara general kepada Hope Church. Kami tahu firman-Mu berlaku buat kami secara umum, tapi juga berlaku kepada setiap pribadi. Roh Kudus-Mu yang akan berbicara to every person, kepada setiap orang, setiap hati. Terima kasih Bapa, Engkau berkati urapi kami semua, untuk mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur anak-anak yang sudah melayani, Kau berkati pelayanan mereka semakin diurapi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi, yes. Silakan duduk saudara. Saya berharap, saya berdoa semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Yang dalam keadaan baik dan sehat katakan yes. Yang semangat katakan yes. Semangat semua? Yes. Kurang nih, semangat semua? Yes, gitu dong. Pokoknya ke depan kita mau semakin semangat. Yes? Oke, sekarang kita masuk firman Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, udah dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya sharing banyak. Dan salah satu tujuan saya sharing banyak, supaya saudara nangkep punya gambaran besarnya. Dan hari ini adalah tinggal digong gitu ya, dung gitu ya. Tapi saya mau ingatkan, tujuan dari dicurahkannya Roh Kudus tidak lain dan tidak bukan adalah penuaian jiwa. Jadi saya berharap saudara tidak terpaku dengan pencurahan Roh Kudus supaya orang berbahasa roh gitu ya. Pencurahan Roh Kudus supaya ada mujizat. Pencurahan Roh Kudus supaya orang menjadi lebih baik. Ya itu semua benar, itu semua enggak salah. Tetapi saya harap saudara tidak berhenti di situ. Bahasa roh, spiritual gift, fruit of the spirit yang membuat kita menjadi better person akan menjadi sia-sia kalau kita tidak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Hari-hari ini orang Yahudi, ini saya ulang lagi ya, supaya saudara yang gak hadir dapat gambaran besarnya. Orang-orang Yahudi hari ini, weekend ini, merayakan hari besar Shavuot. Hari besar Shavuot apa sih? Hari besar Shavuot adalah 50 hari setelah Paskah. Nah, orang Yahudi percaya, bukan percaya ya, Pentakosta adalah 50 hari, hari ke-50 setelah Paskah. Orang Yahudi merayakan Shavuot atau Pentakosta
mereka menerima hukum Taurat. Karena hukum Taurat diberikan oleh Tuhan 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir. Saudara ingat gak? Waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan ngomong sama mereka, kamu harus mengadakan perjamuan Paskah, Passover. Passover dilalukan dalam perjamuan Paskah itu darahnya dicat, bukan dicat ya. Pokoknya darahnya dibalur di pintu-pintu supaya anak sulung tidak mati. Tetapi yang tidak ada darah syaratnya Tuhan membunuh anak sulung. Wah keren, bukan keren, mengerikan. Nah waktu ada tanda darah gitu, Tuhan melalukan malapetaka itu. Makanya bahasanya Passover, Paskah. 50 hari kemudian orang Israel menerima hukum Taurat. Nah waktu orang Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka merayakan Shavuot dengan cara apa? Memberikan hasil bumi mereka, hasil tuaian mereka ke bait Allah. Saya harap sudah nangkep nih. Mereka membawa hasil tuaian ke bait Allah. Makanya sampai sekarang orang merayakan Shavuot atau orang Yahudi merayakan Shavuot sebagai hari penuaian. Nah itu perjanjian lama. Kan keren banget ya kalau kita makin belajar firman Tuhan, kita melihat ada sebuah mirror, ada sebuah cermin yang terjadi, perjanjian lama dan baru. Perjanjian lama Paskah merayakan bangsa Israel keluar dari Mesir, perjanjian baru merayakan Paskah, artinya apa? Kebangkitan Yesus Kristus, membebaskan, memerdekakan. 50 hari kemudian Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Mirip gak ceritanya? Mirip loh. Kalau di perjanjian lama hukum diberikan, perjanjian baru Roh Kudus dicurahkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalau orang Israel, orang Yahudi membawa hasil tuaian ke bait Allah, hasil bumi ke bait Allah, kita sebagai orang yang tinggal di perjanjian baru, Tuhan juga mau kita membawa hasil tuaian ke bait Allah. Hasil tuaiannya bukan hasil bumi, tapi hasil tuaiannya adalah jiwa-jiwa. Jadi saya mau garis bawah lagi ya. Berbahasa roh bagus gak? Bagus. Karunia roh bagus gak? Bagus. Mujizat, bernubuat, semuanya itu bagus. Tetapi semuanya menjadi sia-sia kalau kita tidak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mengerti ya saudara? Hari ini gongnya, saya harap saya nggak khotbah lama, saya harap gitu ya. Ada berkat besar di hari Pentakosta. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mendukung penuaian jiwa terjadi. Boleh nggak berdiri sekali lagi? Kita baca sama-sama. Buka Alkitabnya masing-masing. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yes, thank you. Silakan duduk. Di sini dikatakan kamu akan jadi saksiku, saksi. Jadi saya garis bawahi menerima Roh Kudus itu untuk menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ada penuaian di hari-hari ini. Kita berdoa, kita semua berdoa. Hari-hari ini penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Yes? Dan kita mau ambil bagian. Hari-hari terakhir ini kita mau bawa jiwa kepada Tuhan. Bukannya kita yang ngilang ya. Lucu gitu. Dicanangkan penuaian jiwa besar-besaran terjadi, tapi ada yang ngilang malah. Aduh gimana sih. Mestinya bawa jiwa kepada Tuhan, tapi malah ada yang hanyut kemana-mana gitu ya. Oke, masuk topik hari ini, berkat besar di hari Pentakosta. Saya akan baca cepat. 1 Tesalonika 5 ayat 23, saudara yang saya menghargai saudara yang mencatat gitu ya. Rasul Paulus mengatakan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh.
berarti berkatnya komplit. Kalau tadi saya katakan berkat besar di hari Pentakosta, berkatnya komplit. Harus 3 elemen ini. Benar gak? Ada berkat rohani, ada berkat jiwani, dan ada berkat tubuh atau jasmani. Kita lihat dulu berkat rohaninya apa. Berkat rohaninya Kejadian 2 ayat 7, saya ajak kita mundur ke belakang ribuan tahun yang lalu. Waktu Tuhan menciptakan Adam, manusia yang pertama, Tuhan menciptakan dari debu tanah, dari tanah liat. Tuhan menggunakan tangannya menciptakan manusia yang excellent, extraordinary, keren banget. Semuanya diciptakan Tuhan pakai mulutnya gitu ya, pakai sabdanya. Jadilah, jadilah, jadilah. Tapi waktu menciptakan manusia, Tuhan menciptakan dengan tangannya. Dengan kata lain, Tuhan rela untuk kotor. Tuhan rela untuk put extra effort untuk manusia. Nah, waktu manusia itu sudah jadi, dikatakan manusia belum hidup. Tetapi yang membuat hidup, kita lihat ayat 7 dari Kejadian 2, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia menghembuskan nafasnya, ruah, roh Tuhan diberikan kepada manusia, baru manusia hidup. Kebayang gak saudara? Karena kalau Tuhan tidak memberikan nafasnya, manusia gak hidup. Dan ini terjawab dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Rohnya Tuhan yang memberi hidup. Nah, ada sebuah kejadian karena manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden, dan waktu itu sudah punya Hawa. Adam dan Hawa diusir ke Taman Eden, Tuhan menempatkan 2 malaikat di pintu Taman Eden dengan pedang yang berapi. Ini saya nggak minta saudara baca, saya ceritain aja biar cepat. Tuhan menggunakan atau menyuruh 2 malaikat di pintu Taman Eden dengan pedang yang berapi-api. Nah, saat itu hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Saat itu hubungan manusia dengan Tuhan tidak ada lagi. Manusia kayak layangan putus, hidupnya nggak karu-karuan. Saya ajak kita membayangkan ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, spesial, sempurna, perfect, tapi belum hidup, harus ada nafas yang dihembuskan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Tuhan terputus. Menarik banget ya. Waktu Pentakosta atau waktu Roh Kudus dicurahkan, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 2 mencatat kejadiannya dengan detail. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara kebayang enggak? Ada mirror lagi, ada cermin lagi, ada repetisi lagi terjadi. Perjanjian lama manusia diciptakan, ada nafas dari Tuhan, baru manusia hidup. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, hubungannya terputus. Waktu Pentakosta terjadi, nafas Tuhan dihembuskan lagi. Wah, waktu saya mempelajari ini saya kagum luar biasa loh. Tadi kalau dari awal saya ngomong terjadi syafuot, penuaian terjadi. Kita harus melakukan itu buat Tuhan. Nah, ternyata di perjanjian lama Tuhan memberikan nafasnya supaya manusia hidup. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, hilang itu hubungan dengan Tuhan. Dan berkat rohani yang saya temukan dalam Pentakosta yang pertama adalah kehidupan. Tuhan kembali memberikan kehidupan, nafasnya kembali diberikan. Jadi mestinya orang yang dipenuhi Roh Kudus, pertama dibaptis Roh Kudus, kedua dipenuhi Roh Kudus, yang berikutnya dipimpin oleh Roh Kudus, mestinya menjadi manusia yang hidup.
Jadi bukan manusia yang memble, I don't know what to do. Angin ke kanan, ikut ke kanan, angin ke kiri, ikut ke kiri. Itu keren banget loh. Tiap minggu saya duduk di situ, saya selalu ngeliat itu. Salah satu karakternya Hope adalah passionate people, exciting, punya excitement dalam hidup. Jadi kalau ditanya, gimana kabarnya? Nggak tahu lah. Kok begitu sih? Berkat yang kita terima dari Pentakosta yang pertama, kehidupan. Kita punya hidup. Berkat rohani yang kedua, ada di ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nyala api, ada fire. Nah, nyala api bicara tentang empowering, pemberdayaan. Bayangin ya, kita udah dikasih hidup, dikasih empowerment, pemberdayaan. Jadi mestinya jadi orang Kristen ya, jadi anak Tuhan itu bukannya orang yang lemah gitu ya. Bukan orang yang lembek, tapi punya spirit. Nah, luar biasa ya, bahasa Inggris punya spirit, punya roh. Tapi bahasa Inggris punya spirit artinya semangat. Karena kita bukan cuma dikasih hidup, tapi kita juga diberi empowerment, empowering by the Holy Spirit. Semangat dong. Nah, empowering bentuknya apa? Spiritual gift, karunia roh. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ini cepat aja ya. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia dengan pengetahuan dan sebagainya. Tadi malam udah saya bahas berbagai macam bentuk. Tapi tujuannya satu, penuaian jiwa. Roh yang memberikan satu. Jadi jangan ada perpecahan, jangan ngomong gue lebih penting dari lu, gue lebih hebat dari lu. Enggak dong, semuanya sama penting. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Ada yang memberikan iman, karunia untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, karunia membedakan bermacam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Ingat, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi berkat rohani yang pertama dapat kehidupan, berkat rohani yang kedua empowerment, empowering. Berkat rohani yang ketiga ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Bahasa aslinya glosolali. Ada kata-kata yang baru keluar. Kita sendiri gak ngerti. Kok bisa ya keluar? Jadi ingat, berkat rohani yang pertama kehidupan, berkat rohani yang kedua empowerment. Kita jadi punya spiritual gift, punya karunia rohani. Mestinya gak usah takut lagi gitu loh. Ada roh di dalam kita yang lebih besar dari dunia. Nah, berkat rohani yang ketiga berbahasa roh. Kita sebagai orang GBI, salah satu butir dalam pengakuan iman GBI, pengakuan iman itu doktrin GBI. Berkata baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tadi pagi dalam doa PIR saya berdoa supaya kita semua menjadi wadah, menjadi alat, menjadi vessel yang bersih. Karena Roh Kudus hanya bisa masuk. Roh Kudus yang artinya roh suci hanya bisa masuk ke tempat yang kudus, ke tempat yang suci. Makanya selama 10 hari kita berdoa, salah satu isi doanya, sucikan aku Tuhan, kuduskan aku. Karena faktanya yang kudus hanya mau masuk ke yang kudus. Yang suci hanya mau masuk ke tempat yang suci. Benar gak?
Masuk akal nggak? Nah kalau kita rindu dipenuhi Roh Kudus tapi hidup kita tidak kudus, tidak suci, gimana caranya gitu kan? Nah tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu 3 berkat rohani. Tadi ingat manusia terdiri dari 3 kan, roh, jiwa, dan tubuh. Yang kedua berkat jiwa nih, saya ngebut aja deh. Ayatnya sama, bicara tentang lidah-lidah seperti nyala api. Kalau yang pertama saya terjemahkan menjadi empowering, nyala api ternyata juga bicara tentang purifying, pemurnian. Waktu Roh Kudus dicurahkan seperti nyala api, bukan hanya membakar untuk memberi semangat, bukan hanya empowering, tetapi api bicara tentang purifying, dimurnikan, menjadi serupa dengan Kristus. Visi besar GBI, kita kan sinode GBI, Gereja Betel Indonesia, visi besar Gereja Betel Indonesia adalah menjadi serupa dengan Kristus. To be like Christ. Nah jadi poin yang berikutnya ini, berkat jiwa ini bicara tentang purifying. Kita dimurnikan untuk menjadi seperti Kristus. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Wah ini ayat yang keren banget. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi orang yang hidupnya sudah dipimpin Roh Kudus dipastikan dia hatinya tidak keras lagi. Bukan orang yang stubborn, susah diatur. Tetapi menjadi orang yang taat, sama-sama katakan taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Waktu roh Tuhan dicurahkan kepada seseorang, orang itu akan menjadi orang yang taat. Taat. Itu berkat jiwa nih. Berkat jiwa nih berikutnya adalah fruit of the spirit, buah roh. Buah roh bicara tentang ada di Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau berkat rohani, waktu datang kita nggak sadar. Wah, tiba-tiba kita punya sebuah kuasa. Nah, berkat rohani terjadi seperti itu. Berkat jiwani sesuatu yang beda. Waktu Roh Kudus masuk ke dalam kita, ini bicara tentang pengalaman hidup ya. Ada orang yang waktu Roh Kudus masuk dalam hidupnya, dia bisa mendengar suara audible, dengar nih. Yang mengarahkan, yang menuntun, bisa dengar. Tapi enggak semua orang begitu. Ada orang yang mendengar suara di hatinya. Yang ngarahin, yang nuntun. Jadi ada yang bisa dengar audible, manggil, Nathan, jangan begini ya. Tapi enggak semuanya audible, ada yang dalam hatinya. Ada yang dalam mimpi. Tapi ada juga yang enggak ada suara di hati, di kuping, tapi ada feeling enggak enak gitu loh. Feeling enggak enak. Dan saya mau katakan itu semua terjadi karena Roh Kudus berusaha memimpin kita. Ingat, Roh Kudus pribadi yang lemah lembut. Enggak pernah maksa. Nama lain Roh Kudus adalah Parakletos. Parakletos, para itu berjalan beriringan, paralel. Tidak pernah crossing. Jadi enggak pernah maksa. Kalau kita nggak nurut ya udah Roh Kudus diem aja. Kalau saya jadi Roh Kudus saya ngomong terserah lu ya. Tanggung sendiri akibatnya.
Tapi Roh Kudus lembut. Jadi tadi saya ngomong bisa lewat audible, bisa lewat suara di hati, bisa lewat mimpi, tapi juga kadang-kadang cuma timbul perasaan. Maksudnya apa sih? Gini, waktu kita mau melakukan sesuatu, kita punya rencana sesuatu, kalau Roh Kudus tidak suka, dia akan berusaha menyadarkan kita. Ada nggak pernah punya pengalaman kayak gitu? Saya mau kasih contoh yang sederhana ya. Aku mau bisnis sesuatu. Roh Kudus tahu kan ini baik atau tidak baik. Itu ada suara tuh di kuping. Jangan. Atau mau pergi kemana. Jangan. Tapi ada orang yang tidak sepeka itu. Jadi cuma dengar suara di hati atau lagi ngimpi. Jangan. Tapi ada yang dalam hati rasanya nggak damai. Ada sesuatu. Tapi menguntungkan loh bisnisnya, cuan. Cuan to the moon, fly to the moon. Menurut kepala nih. Tapi Roh Kudus ngingetin. Kok rasanya nggak enak ya, feelingnya nggak enak. Dan saya mau katakan itu cara Roh Kudus mengingatkan kita. Dan tadi kita udah baca ayatnya. Kuncinya apa? Taat. Kalau tidak taat, resiko tanggung sendiri. Mungkin saudara belum ada yang bisnis, jadi belum nyambung. Oke lah, saya ganti contohnya dengan yang lebih sederhana lagi. Saudara naksir cowok atau naksir cewek. Orangnya baik loh, orangnya perhatian loh. Saya mau katakan, dia suka sama saudara ya pasti baik dong. Namanya suka ya pasti baik. Nah, kalau kita punya Roh Kudus, kita diingatkan. Bisa audible di kuping, bisa suara hati, bisa lewat mimpi. Tapi ada juga yang harus dengan kepekaan yang luar biasa. Sensitif yang luar biasa. Ada sesuatu perasaan, something is wrong. Sesuatu yang gak enak nih. Gak enak. Nah, balik-balik. Kadang-kadang manusia itu bukannya peka, tapi stubborn, keras kepala. Udah punya perasaan yang tidak enak. Dengar khotbah, udah dikhotbahin, baca Alkitab udah baca. Semuanya kita udah ngerti, semua barometer kita udah ngerti. Kayaknya Tuhan gak setuju nih. Tapi nanya lagi sama orang, nanya bukannya pengen dapat jawaban, tapi nanya supaya dapat justifikasi, pembenaran. Itu yang saya sering ketemu. Makanya orang kalau nanya sama saya tanya, kenapa, ada apa nanya? Coba cerita dulu. Lu mah bukan pengen nanya, bukannya pengen tahu, lu pengen ada justifikasi, pengen ada pembenaran. Tuhan udah ngasih Roh Kudus memberi tuntunan. Kalau tidak taat, tanggung sendiri akibatnya. Ya ngerti kata dia. Nah bedanya dengan berkat rohani, berkat jiwa ini saya mau kasih sebuah kata supaya saudara nangkep. Berkat jiwa ini sifatnya proses. Dari hari ke hari kita harus punya kepekaan tadi. Sensitivitasnya makin kuat. Jadi kalau tadi ada perasaan, kita masih bergumul. Tetapi dengan berjalannya hari, berjalannya waktu, kita gak perlu bergumul lagi. Kalau ada perasaan, ada suara audible, bahkan yang not audible, kita langsung tahu Tuhan gak suka. Kalau kita tahu Tuhan tidak suka, kita mau nekat atau mau taat? Halo? Mau nekat atau mau taat? Taat. Makanya proses. Proses dengan berjalannya waktu, kita akan menghasilkan yang namanya fruit of the spirit ini.
Ada satu buah, makanya saya ngomongnya jangan bilang buah-buah roh ya, enggak. Buahnya satu, ada 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Penguasaan diri, punya self control yang bagus. Saya kan manusia juga, ini masih napak tanah, ya enggak? Saya manusia loh, kalau disakitin juga masih bisa balas. Tetapi di saat mau balas, ngek. Terus ada suara di hati, balik lagi, ngek. Set. Luar biasa loh. Kalau saya baca Alkitab kan baca dari awal sampai akhir, dimulai dari kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Karena memang yang paling penting dalam hidup ini adalah self control. Dan nomor 1 kasih. Bahasa Yunaninya agape, kasih adalah kasih tanpa syarat. Agape. Mengasihi Tuhan tanpa syarat. Tetapi bahasa Ibraninya ahava. Saudara nanti someday ke Israel, saudara akan menemukan produk kosmetik namanya ahava. Wah, itu keren banget. Ahava. Jadi kalau saudara nanya, Nathan kok inget sih bahasa Ibraninya ahava? Ya gue inget lah ada produk kosmetik namanya ahava. Jadi inget. Dan menariknya ahava yang artinya love itu dari kata dasar haf. Haf itu artinya adalah to give. Jadi bicara mengasihi, not to receive, tapi to give. Saudara mengasihi Tuhan? Mengasihi. Tapi doanya, berkati aku, berkati aku, berkati aku. Ini gak masuk akal, gak nyambung. Kalau mengasihi Tuhan, ahava. Bahasa Ibraninya dari kata have, to give. Itu berkat jiwani. Yang terakhir, saya harap suruh nangkep, ada berkat rohani, ada berkat jiwani, dan yang terakhir, ternyata pencurahan Roh Kudus juga memberikan berkat jasmani. Yesaya 32 ayat 15. Ini terakhir saya tutup. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Jadi waktu saya siap khotbah ini, saya kagum luar biasa loh sama Tuhan. Tuhan menyediakan berkat rohani, yes. Saya udah jelasin tadi, nggak akan saya ulang. Tuhan menyediakan berkat jiwani, yes. Tapi Tuhan juga menjadikan berkat jasmani. Ngomongnya apa tuh? Dicurahkan kepada kita roh yang dari atas. Maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Ini saya nggak mau ngomong panjang lebar, tapi saya mau kasih gambar aja supaya saudara nangkep. Ini adalah sebuah tempat di Israel, namanya padang gurun Negev. Kita kalau ke Israel seringnya diajak ke sini, tapi nggak semua tur ngajak kita ke sini. Biasanya cuma lewat gitu ya. Padang gurun Negev, kering, tandus. Kenapa pasti lewat sini? Karena padang gurun Negev menghubungkan Israel utara dan selatan. Biasanya kalau kita ke Yerusalem, Nazaret, terus hari berikutnya kita ke Eilat, pasti lewat sini. Atau ada orang yang masuk ke Eilat, mau ke Yerusalem, pasti lewat padang gurun Negev. Ini foto kurang lebih beberapa puluh tahun lalu. Tadi ngomong apa? Padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Kalau hari-hari ini saudara ke padang gurun Negev, ini yang akan kita lihat. Karena padang gurun Negev namanya masih padang gurun, namanya masih desert. Tetapi ternyata Tuhan mengubahkan padang gurun Negev menjadi kebun anggur. Dan saudara bisa cek di Google kalau nggak percaya. Anggur yang ditanam di padang gurun Negev adalah salah satu anggur terbaik di dunia. Diekspor sampai ke Eropa.
Perancis, Itali dan sebagainya. Wis. Ya, saya waktu siap khotbah ini merinding loh, saya ngomong ini aja merinding. Jadi kalau Roh Kudus dicurahkan, hidup kita yang tadinya di padang gurun, Tuhan bisa ubahkan seperti kebun anggur yang subur. Kalau Roh Kudus turun, hidup saudara, hidup saya yang dulunya kayak padang gurun, Tuhan akan ubahkan menjadi kebun buah-buahan. Yes. Dan kebun buah-buahannya bukan kebun buah-buahan ecek-ecek. Karena dikatakan padang gurun Negev menghasilkan anggur yang terbaik. Saudara mau mengalami itu semua? Menerima berkat rohani, berkat jiwani, dan luar biasa. Ada berkat jasmani. Tuhan mengubahkan hidup kita. Tapi jangan lupa ya, ujung-ujungnya, final destination-nya untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Jadi kalau saudara sudah diberkati, jangan lupa membawa jiwa kepada Tuhan. Saudara sudah punya spiritual gift, jangan lupa bawa jiwa kepada Tuhan. Saudara sudah diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, membawa jiwa kepada Tuhan. Saudara sudah punya kebun anggur yang subur, jangan lupa tujuannya apa? Membawa jiwa kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan, waktu Roh-Mu dicurahkan, setiap kami akan memiliki hati yang baru. Hati yang lembut, hati yang taat, hati yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan, hati yang menjauhkan diri dari larangan-larangan Tuhan. Kami mau taat, kalau Tuhan bilang tidak, kami tidak mau melakukan. Tetapi sebaliknya kalau Tuhan mau kami melakukan, kami akan lakukan. Aku berdoa Tuhan, setiap pribadi mulai hari ini memiliki hati yang taat, hati yang lemah lembut. Karena kami tahu Engkau akan terus membawa kami dari satu proses ke proses berikutnya. Membuat kami menjadi manusia yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Karena itulah yang menjadi kerinduan-Mu. Itu yang sudah Engkau tanam dalam hidup kami waktu Engkau menciptakan kami. Ada sebuah rencana ilahi, setiap kami memiliki keserupaan dengan Kristus. Setia seperti Kristus, mengasihi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kau berkati urapi setiap kami Tuhan. Aku terus berdoa, mulai hari ini Hope Church menjadi gereja yang berbeda, menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Kami punya hati yang taat, hati yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Kau berkati anak-anak-Mu, Kau urapi. Sekali lagi setiap pribadi diberkati Tuhan. Masa depan, cita-cita, kami terima firman-Mu Tuhan, berkat rohani, jiwani, jasmani, melimpah buat kami semua. Dan kami boleh menjadi alat Tuhan yang dahsyat di akhir dari akhir zaman ini. Kami akan membawa hasil tuaian itu ke dalam rumah Tuhan. Kami akan membawa jiwa-jiwa ke dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya tidak dalam waktu yang lama, tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Dan sesudah dikasih Tuhan, sebelum kita berfellowship, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh yang manis, terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita
bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.